Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Tamasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sehat sakit. Yang pertama yaitu definisi sehat menurut WHO tahun 1947. Menurut WHO yaitu sehat adalah suatu keadaan sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bahkan terbebas dari suatu penyakit atau kelemahan. Definisi WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif. Yang pertama yaitu memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. Yang kedua, memandang sehat dengan mengidentifikasi internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Yang kedua yaitu definisi sehat sakit menurut Departemen Kesehatan RI UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian paling luas, sehat merupakan suatu keadaan dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam mempertahankan kesehatan. Definisi sakit, seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lainnya menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Pengertian sakit menurut etiologi dapat dijelaskan dari segi umum dan sistematik, yaitu sakit merupakan satu keadaan atau satu hal yang disebabkan oleh gangguan terhadap sistem tubuh manusia. Yang ketiga selanjutnya yaitu definisi sehat menurut para ahli. Yang pertama, Perkins tahun 1938, sehat adalah keadaan yang seimbang dan dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu White tahun 1977, sehat adalah keadaan di mana seseorang waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan apapun ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan. Yang ketiga yaitu dari tahun 1983, sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri atau self-care resources yang menjamin tindakan untuk perawatan diri. Yang keempat yaitu definisi sakit menurut para ahli. Yang pertama yaitu Parson tahun 1972. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologi dan penyesuaian sosialnya. Yang kedua yaitu Perkins, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Yang ketiga yaitu Baursam tahun 1965, seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Yang pertama yaitu adanya gejala, yang kedua yaitu persepsi tentang bagaimana mereka merasa baik, yang ketiga kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja, ataupun sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jassi Nur Fitriani, NPM 022. Saya akan menjelaskan paradigma sehat dan paradigma sakit. Paradigma sehat itu sendiri merupakan cara pandang, pola pikir, atau modul pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan atau pemulihan orang sakit. Adapun faktor yang mendorong, diantaranya 1. Pelayanan kesehatan yang lanjut pada pelayanan orang sakit ternyata tidak efektif. Yang kedua, adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik. Yang ketiga, adanya permintaan lansia pada penanganan khusus. Dan yang terakhir, makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk. Lalu ada paradigma sakit, yaitu merupakan cara pandang dalam upaya kesehatan yang mengutamakan upaya kuratif rehabilitatif. Penanganan kesehatan penduduk menekankan pada penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, penanganan penduduk yang sakit secara individu dan spesialistis. Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih mengusung paradigma sakit, di mana masyarakat ke dokter ketika komplikasi sakit melanda. Saat ini saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan orang sembuh bisa menjadi sakit ataupun sebaliknya. Yang pertama saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang bisa menyebabkan orang sembuh bisa menjadi sakit. Itu dibagi menjadi 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu adalah
persepsi dari si klien mengenai gejala dan sifat sakit. Maksudnya adalah si klien ini akan masa bodoh dengan sakitnya, itu bisa menyebabkan tambah parah. Yang kedua itu adalah asal atau jenis dari penyakitnya. Maksudnya adalah si klien tidak termotivasi kalau misalkan dia tuh udah ngerasain sakit-sakit di dada, terus dia ngelihat di internet sakit dada itu ina itu terlalu banyak dan dia tidak termotivasi. Ya sudahlah, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah gejala yang dapat dilihat. Maksudnya adalah si klien akan lebih mementingkan terhadap gejala yang dapat dilihat ketimbang yang tidak dapat dilihat. Yang kedua adalah kelompok sosial. Lingkungan dari sosial si klien itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan si klien. Yang ketiga adalah latar belakang budaya. Yang keempat adalah ekonomi. Saat ekonomi si klien memadai, maka yang seharusnya dia tidak sakit itu bisa menjadi sakit. Selanjutnya adalah kemudahan akses pelayanan kesehatan. Maksudnya adalah kalau misalkan aksesnya saja tidak mudah, bagaimana dia bisa sembuh. Selanjutnya atau yang terakhir adalah dukungan sosial. Dukungan sosial di sini lebih mementingkan kepada pelayanan kesehatan atau institusi-institusi dari kesehatan yang melakukan pelayanan sosial seperti seminar, terus apalagi memberitahu perihal penyakit agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi orang sakit bisa sembuh. Yang pertama itu adalah semangat untuk bisa sembuh. Yang kedua adalah harapan. Yang ketiga adalah kekuatan dari dalam berupa iman. Dan yang keempat adalah target yang ingin dihasilkan atau dicapai. Yang kelima adalah olahraga. Yang keenam adalah Yang keenam itu pola makan yang bergizi dan berstandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana MI. Saya NPM 023 dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang tingkat pencegahan kesehatan. Peningkatan kesehatan itu ada dua, yaitu peningkatan pasif dan peningkatan kesehatan secara aktif. Nah, peningkatan kesehatan secara pasif ini merupakan strategi peningkatan kesehatan di mana individu akan memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain tanpa harus melakukannya sendiri. Contohnya itu seperti verifikasi pada susu vitamin D. Nah, kan dari contohnya itu tersebut, yang minum susu tersebut tidak melakukan apa-apa, tapi orang lain yang telah menambahkan vitamin D pada susu tersebut. Jadi dia tuh nggak ngelakuin apa-apa, tapi dapat manfaatnya itu sendiri. Itu contoh kesehatan pasif. Nah, kalau yang kedua itu peningkatan kesehatan secara aktif. Peningkatan kesehatan secara aktif ini strategi di mana setiap individu diberikan motivasi untuk melakukan program kesehatan tertentu, seperti program penurunan berat badan dan program pemberantasan rokok. Nah, peningkatan kesehatan aktif ini dilakukan oleh individu itu sendiri atas kemauan dia sendiri. Jadi kayak program penurunan berat badan. Nah, itu kan atas kemauannya dia sendiri ya, tanpa orang lain, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi yang ngelakuin dia sendiri. Itu contoh peningkatan kesehatan aktif. Nah, pencegahan penyakit itu terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Apa sih pencegahan primer itu? Pencegahan primer merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyakit dan gangguan fungsi yang diberikan kepada klien yang sehat secara fisik dan mental. Tidak menggunakan tindakan terapi dan tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Terdiri atas peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus. Peningkatan kesehatan itu seperti pendidikan kesehatan, standarisasi nutrisi, pertimbangan perkembangan kepribadian, penyediaan perumahan sehat, dan lain-lain.
Pelindungan khusus itu contohnya imunisasi, kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, pelindungan tempat kerja, pelindungan kecelakaan. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan individu yang beresiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Pencegahan sekunder ini dilakukan melalui pembuatan diagnosa dan pemberian intervensi sehingga mengurangi keparahan kondisi dan memungkinkan klien kembali pada kondisi kesehatan normal sedini mungkin. Pencegahan komplikasi ini sebagian besar dilakukan di RS atau rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lain yang memiliki fasilitas yang memadai seperti puskesmas. Puskesmas kan bukan bagian dari rumah sakit. Nah, yang keempat itu pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindarkan atau menunda akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit. Pencegahan yang ketiga ada pencegahan tersier. Apa sih pencegahan tersier itu? Yaitu pencegahan yang dilakukan ketika terjadi kecacatan atau ketidakmampuan yang permanen atau tidak dapat disembuhkan. Nah, pencegahan ini terdiri dari cara meminimalkan akibat penyakit atau ketidakmampuan melalui intervensi yang bertujuan untuk mencegah komplikasi dan penurunan kesehatan. Kegiatannya lebih ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindakan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk membantu klien mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat penyakit dan kecacatan. Nah, tingkat perawatan ini disebut juga perawatan preventif karena di dalamnya terdapat tindak pencegahan terhadap kerusakan dan penurunan fungsi yang lebih jauh. Sekian dari kelompok saya, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.